Mbak Ayu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang saya hormati Bapak Menteri Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia, Bapak Nadiem Anwar Makarim. Yang saya hormati Sekretaris Direktorat Jenderal GTK, Ibu Profesor Dr. Nunu Suryani. Yang saya hormati Direktur GTK PAUD, Ibu Dr. Santi Ambarukmi. Yang saya hormati Direktur GTK Pendidikan Dasar, Bapak Dr. Rahmadi Widiharto. Yang saya hormati Direktur GTK Dikmendiksus, Bapak Dr. Yaswardi. Yang saya hormati Direktur Pendidikan Profesi dan Pembinaan GTK, Bapak Dr. Praptono. Yang saya hormati semua Bapak Ibu Kepala P4TK di lingkungan Ditjen GTK dan juga LPPKS PS. Yang saya hormati Bapak Ibu Kepala Dinas Pendidikan Provinsi, Kabupaten Kota, dan semua Bapak Ibu Guru, Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, hadirin yang hadir pada pagi hari ini, semoga semua ada dalam keadaan sehat dan bahagia. Saya pertama-tama tentunya mendoakan, kita memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan Yang Maha Esa, agar kita selalu diberikan kesehatan dan semangat dalam menjalankan semua aktivitas kita. Karena masih dalam suasana Hari Raya Idul Fitri, izinkan saya juga menyampaikan selamat Idul Fitri bagi Bapak Ibu yang merayakan, mohon maaf lahir dan batin. Kemudian saya juga mengucapkan selamat merayakan Hari Raya Kenaikan Isa Al-Masih dan Hari Raya Waisak buat Bapak Ibu yang juga merayakannya. Pagi hari ini kita sangat bersyukur dan senang sekali karena kita bisa bertemu dan saya dapat menyapa Bapak Ibu semua secara virtual dalam rangka peluncuran program seri webinar Guru Belajar Pembelajaran Tatap Muka Terbatas untuk tahun ajaran 2021-2022. Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan terus berupaya secara aktif untuk membantu para pendidik, baik guru, kepala sekolah, pengawas sekolah, juga dinas pendidikan, dan termasuk juga orang tua, dalam mengeksplorasi dan berbagi berbagai macam strategi yang bisa kita lakukan dalam memitigasi proses belajar mengajar selama pandemi ini. Jika kita refleksikan sejak tahun lalu, di bulan Juni 2020 sampai akhir tahun, Direktur Jenderal GTK terus melakukan berbagai seri-seri webinar yang diikuti secara total mungkin sudah ratusan ribu guru dan tenaga kependidikan dan jutaan partisipan atau penonton yang juga ikut secara playback gitu ya dari berbagai kanal sosial media termasuk YouTube dengan berbagai ratusan tema dan ribuan narasumber. Dan juga kita telah meluncurkan Ayo Guru Belajar dan Ayo Guru Berbagi, di mana juga terlihat sangat aktif sekali partisipasi guru-guru seluruh Indonesia untuk terus belajar dan berbagi. Ayo Guru Belajar adalah seri belajar yang fokus kepada topik-topik khusus yang dilakukan secara pembelajarannya secara sistematis. Ini telah diikuti lebih dari 1,3 juta guru, dengan topik-topik seperti seri masa pandemi, seri asesmen kompetensi minimum, seri belajar mandiri calon guru ASN P3K, seri pendidikan keterampilan hidup, seri pendidikan inklusif, seri pendidikan anak usia dini, dan insya Allah sebentar lagi akan diluncurkan juga seri soft skill untuk melakukan dalam adaptasi teknologi untuk pembelajaran. Sedangkan Ayo Guru Berbagi, di mana berbagai para pendidik berbagi ide pembelajaran selama pandemi yang dilakukan dengan metode luring, metode daring, metode campuran dari semua jenjang, semua mata pelajaran, di mana guru-guru juga berbagi tentang RPP, materi pembelajaran, artikel, refleksi, dan lain sebagainya. Laman Ayo Guru Berbagi ini telah diakses lebih dari 80 juta kali dan telah diunduh lebih dari 21 juta kali. Dan juga telah ada berbagai ratusan macam, 600 lebih aksi kolaborasi. Ini menunjukkan semangat guru-guru Indonesia, guru-guru yang terus untuk tangguh, tidak menyerah, dan terus beradaptasi dengan kondisi selama pandemi yang penuh dengan tantangan. Bapak Ibu yang saya hormati, pemerintah terus mengkaji kebijakan belajar di masa pandemi ini. Dan kebijakan ini terus kita kaji dari waktu ke waktu. Di awal masa pandemi, pada bulan Maret tahun 2020, pemerintah mengambil keputusan bahwa semua proses pembelajaran dilakukan dengan belajar dari rumah. Lalu di bulan Juli dikeluarkanlah SKB 4 Menteri, yaitu dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Kesehatan, yang memutuskan di mana pembelajaran tatap muka terbatas atau PTM terbatas boleh diberlakukan di zona hijau. Lalu dilakukanlah penyesuaian SKB 4 Menteri ini sebanyak 2 kali. Pertama, di bulan Agustus, di mana zona kuning pun diperbolehkan untuk melakukan pembelajaran tatap muka terbatas selain dari zona hijau.
Di awal tahun ini, Januari 2021, dikeluarkan pula penyesuaian SKB 4 Menteri yang kedua kalinya, di mana pemerintah daerah bisa memiliki otonomi dalam menentukan daerah-daerah di dalam kabupaten kota atau provinsi masing-masing yang bisa melakukan PTM terbatas. Ini merupakan respon kita terhadap feedback dari pemerintah daerah bahwa zona yang ditetapkan itu diberlakukan untuk satu daerah, satu pemerintah daerah, sedangkan di masing-masing daerah, kabupaten kota atau provinsi, terdapat daerah-daerah yang relatif lebih aman. Misalnya satu kabupaten ada daerah yang di kepulauan dan sebagainya, di mana mobilitas penduduk dan kondisinya termasuk cukup aman, sehingga kemudian pemerintah daerah bisa melihat mana yang daerah-daerah yang memungkinkan untuk melakukan PTM terbatas. Nah, pada saat ini, seiring dengan pelaksanaan vaksinasi untuk seluruh pendidik dan tenaga pendidikan, yang kita harapkan bisa selesai di akhir bulan Juni tahun ini, akan dapat terus mengakselerasi pembelajaran tatap muka terbatas. Pandemi COVID-19 memang telah mempengaruhi proses belajar mengajar di sekolah, di mana kegiatan pembelajaran umumnya menjadi pembelajaran jarak jauh. Akibatnya yang kita khawatirkan adalah hilangnya kesempatan belajar atau learning loss yang akan berakibat kepada penurunan penguasaan kompetensi pendidik, kompetensi peserta didik yang memiliki dampak jangka panjang, bahkan diprediksi bisa sampai puluhan tahun. Dan untuk bisa memperbaiki kondisi saat ini juga dibutuhkan kehilangannya bisa diprediksi sampai 9 tahun. Oleh karena itu dibutuhkan berbagai macam strategi pembelajaran yang berdasar pada kemampuan dasar anak untuk dapat dikembangkan sesuai dengan kontinuum perkembangan kompetensinya. Hasil kajian 1 tahun dari Maret 2020 sampai Februari 2021 oleh UNICEF tentang pembelajaran di masa pandemi menghasilkan rekomendasi bahwa anak-anak harus kembali ke sekolah. Direktur Eksekutif UNICEF pada bulan Maret tahun ini, Henrietta Fore, menyampaikan bahwa seiring berlalunya hari, anak-anak yang tidak dapat mengakses sekolah secara langsung akan semakin tertinggal pembelajarannya, di mana anak-anak yang paling termarginalisasi, anak-anak dari kelompok keluarga yang miskin, yang di daerah yang sulit, yang paling besar terkena dampaknya. Pesan kami kepada para pemimpin dunia, kata Bu Henrietta Fore ini sangat jelas, yaitu segala upaya harus kita lakukan agar sekolah tetap buka, atau memprioritaskan agar sekolah bisa kembali buka. Sesuai dengan arahan Bapak Presiden dan Menteri Kebudayaan, Riset dan Teknologi, sesudah vaksinasi pendidik dan tenaga pendidikan selesai kita lakukan, maka pembelajaran tatap muka terbatas perlu diakselerasi dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Setiap sekolah memberikan opsi pembelajaran tatap muka terbatas, dan orang tua atau wali murid tetap diberikan hak untuk memilih bagi anaknya untuk melakukan pembelajaran tatap muka terbatas atau tetap melaksanakan pembelajaran jarak jauh. Prinsip kebijakan pendidikan di masa pandemi COVID-19 tidak berubah. Kesehatan dan keselamatan murid, pendidik, tenaga kependidikan, keluarga, dan masyarakat tetap merupakan prioritas utama, serta memperhatikan atau mempertimbangkan tumbuh kembang dan hak anak selama masa pandemi COVID-19. Satuan pendidikan wajib memenuhi daftar periksa sebelum memulai pembelajaran tatap muka terbatas. Pembelajaran tatap muka terbatas perlu dikombinasikan dengan pembelajaran jarak jauh. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah perlu terus melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembelajaran di satuan pendidikan. Seluruh pemangku kepentingan sehendaknya dapat mendukung pemerintah daerah dan satuan pendidikan dalam menentukan kebijakan pembelajaran sesuai kondisi, kebutuhan, dan kapasitas daerah untuk mempersiapkan pembelajaran tatap muka terbatas. Karena itu, setiap satuan pendidikan harus mempersiapkan berbagai macam strategi yang bisa diterapkan dalam memfasilitasi pembelajaran tatap muka terbatas ini. Guru terus dapat meningkatkan kapasitas untuk melakukan pembelajaran yang interaktif, yang aman, menyenangkan bagi para murid, walaupun dengan situasi yang masih penuh keterbatasan. Karena itulah, untuk membantu para pendidik dalam menyusun berbagai strategi dalam pembelajaran tatap muka terbatas ini, maka dalam kesempatan kali ini, kami, Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Pendidikan, meluncurkan seri webinar Guru Belajar Pembelajaran Tatap Muka Terbatas. Semoga dengan adanya seri webinar Guru Belajar Persiapan Penyelenggaraan Pembelajaran Tatap Muka Terbatas tahun ajaran 2021-2022, para guru, kepala sekolah, pengawas sekolah, dan dinas pendidikan terus dapat dikuatkan dengan berbagai macam wawasan dan pengetahuan untuk menciptakan lingkungan sekolah yang aman, yang nyaman, menyenangkan, serta pembelajaran yang baik, walaupun dengan semua tantangan dan keterbatasan di masa pandemi ini. Dengan semangat, serentak bergerak, wujudkan Merdeka Belajar, mari kita bersama-sama terus mendukung anak-anak kita untuk bermimpi dan mencapai mimpinya,
dan menikmati masa pendidikannya dengan baik dan berkualitas. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, saya luncurkan program seri webinar Guru Belajar Pembelajaran Tatap Muka Terbatas tahun ajaran 2021-2022. Semoga seri webinar ini mendapat banyak tanggapan yang baik, memberikan banyak inspirasi kepada semua pemangku kepentingan, sehingga kita dapat mengelola dinamika pembelajaran tatap muka terbatas yang akan kita selenggarakan dengan lebih baik lagi mudah-mudahan dari tahun sebelumnya di tahun ajaran baru nanti. Izinkan saya menutup dengan pantun. Pergi ke pasar, membeli lampu pijar, terangi ruangan yang gelap gulita. Teruslah guru semangat belajar, demi murid-murid kita tercinta. Berlayar dari Teluk Bayur ke Tanjung Perak, tampak lumba-lumba berlompatan kejar mengejar. Mari serentak kita bergerak, bergotong royong, wujudkan merdeka belajar. Terima kasih, mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Iya, baik Bapak dan Ibu. Terima kasih kepada Pak Dirjen GTK, Dr. Iwan Syahril PhD yang tadi sudah melakukan peluncuran atau meluncurkan secara resmi seri webinar Guru Belajar Pembelajaran Tatap Muka Terbatas. Sebenarnya tadi harusnya ada video yang diputarkan ya untuk secara resmi. Nah, karena sudah siap, baik. Nah, setelah ini Bapak dan Ibu, saya masih akan kembali lagi, tapi berikut adalah secara Oke, baik. Dan dengan demikian maka secara resmi sudah dilakukan peluncuran seri webinar Guru Belajar untuk pembelajaran tatap muka terbatas untuk memberikan dukungan serta semangat bagi para guru dan tenaga kependidikan. Maka kita akan sama-sama dengarkan sambutan dan arahan oleh Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, Bapak Nadiem Anwar Makarim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang saya hormati Ibu Bapak Kepala Dinas Pendidikan Provinsi, Kabupaten, dan Kota, Ibu Bapak Pejabat di lingkungan Kemendikbudristek, Ibu Bapak Guru, Kepala Sekolah, dan Pengawas Sekolah, dan Penilik yang hadir pada kesempatan pagi ini. Sampai hari ini saya masih cukup sering mendengar keluhan para pelajar yang ingin kembali bersekolah. Mereka bertanya kapan sekolah dibuka lagi, kapan bisa bertemu lagi dengan teman-teman dan guru mereka. Hal itu menunjukkan kalau anak-anak kita sebenarnya sudah tidak sabar lagi untuk belajar tatap muka. Karena memang tidak ada yang bisa menggantikan suasana kelas dan suasana sekolah atau kampus. Ibu dan Bapak hadirin yang saya hormati, oleh karena itu sudah tibanya waktunya untuk kita bangkit dan meneruskan hal-hal yang sempat tertunda karena pandemi. Namun tentu saja kesehatan dan keselamatan semua warga sekolah masih menjadi prioritas utama. Sehubungan dengan hal tersebut, pemerintah telah mengeluarkan surat keputusan bersama SKB 4 Menteri untuk panduan penyelenggaraan pembelajaran di masa pandemi. Sejauh laporan yang saya terima, sudah cukup banyak pemerintah daerah dan satuan pendidikan yang mulai pelaksanaan PTM terbatas dengan protokol kesehatan yang ketat. Antara lain jumlah peserta didik 50% dari total kapasitas, memakai masker, menjaga jarak aman, dan tidak ada aktivitas di kantin, dan lain-lain. Saya apresiasi langkah cepat dan terukur Pemda dan Satuan Pendidikan untuk melaksanakan PTM terbatas pada masa transisi ini. Dan sekali lagi saya ingin mengimbau kepada seluruh satuan pendidikan, jika ibu dan bapak guru serta tenaga pendidikan sudah divaksinasi, mohon segera memulai PTM terbatas, memberikan opsi PTM terbatas. Ibu dan bapak guru yang saya hormati, selama pelaksanaan PJJ, kami berupaya memastikan guru-guru tetap dapat mengembangkan kemampuan dan kompetensi diri. Melalui seri webinar Guru Belajar, Laman Guru Belajar dan Berbagi, saya melihat sendiri daya juang, kemauan untuk saling belajar dan berbagi ibu dan bapak guru. Luar biasa. Semua berkolaborasi dengan satu tujuan, untuk memberikan pendidikan terbaik bagi anak-anak Indonesia. Saya sangat senang melihat idealisme dan partisipasi guru-guru. Dan mereka semuanya merangkul teknologi dan dukungan untuk meningkatkan kompetensi mereka. Semangat ibu dan bapak sekalian selama pandemi untuk terus adaptasi dan tidak mau kalah dengan tantangan ini merupakan hal yang
saya berikan salut karena ini cukup luar biasa. Ibu dan Bapak lah, kami juga tidak patah semangat, semoga jangan patah semangat untuk meneruskan upaya kami mewujudkan Merdeka Belajar. Kami akan terus berupaya dengan sungguh-sungguh untuk mendukung para guru-guru untuk dapat mencurahkan perhatiannya secara penuh kepada murid, menghadirkan proses belajar mengajar yang aktif dan menyenangkan sesuai dengan tahap perkembangan murid. Oleh karena itu kami mempersiapkan seri webinar guru belajar pembelajaran tatap muka terbatas dalam rangka menunjang Bapak dan Ibu dalam melaksanakan PTM terbatas. Materi ini bisa diikuti secara daring dan gratis melalui kanal yang disediakan oleh Direktorat Guru dan Tenaga Pendidikan Kemendikbudristek. Ibu dan Bapak guru yang saya hormati, saya yakin Bapak Ibu akan terus mengaktualisasikan diri dan meningkatkan kompetensi secara mandiri dan berkelanjutan selama persiapan dan pelaksanaan PTM terbatas. Mari belajar, berbagi, dan bergerak bersama untuk mewujudkan kemerdekaan belajar bagi anak-anak kita di seluruh Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Shanti 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 Om. Namo Buddhaya.